Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, anak-anakku, alhamdulillah kita bersyukur atas segala rahmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah terus memberikan nikmat ini dan tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita sekalian. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid ini dan masjid dimanapun adalah tempat kita bersujud kepada Allah. Maka masjid itu menjadi isim makan, tempatnya orang bersujud. Jadi ketika berada di dalam masjid jangan banyak berbicara. Yang banyak adalah berzikir. Hatinya disambungkan kepada Allah. Bukan berbicara ke kiri dan ke kanan. Hadza rajulun ghairu mu'addab. In kunta amilta hadza fa anta ghairu mu'addab. Li'annaka fi baitin min buyutillah. Kamu berada di rumah daripada rumah-rumah Allah. Yang harus kamu kerjakan adalah sambung hatimu kepada Allah. Itu yang benar. Bukan toleh kiri, toleh kanan, ngobrol kiri, ngobrol kanan. Ada ghairu mu'addab. Yang seperti ini berarti dia tidak punya tata krama, tidak punya aturan. Ini masjid. Jangan berbicara ketika kamu ada di masjid. Kecuali berzikir kepada Allah. Masuk masjid duduk. Sebelum duduk salat tahiyat al-masjid. Dan mengatakan di dalam hatinya nawaitul i'tikafah. Aku berniat i'tikaf. Lillah karena Allah. Atau sunnatan lillah. Boleh. Itu. Setelah itu dia berzikir. Sambungkan hatinya. Membaca tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Membaca tahmid. La ilaha illallah. Membaca takbir. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu azan dikumandangkan, maka berhenti mengucap apa-apa. Isma' hadzal adzan. Isma' kalamul muadzin. Indama qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar. Ajib Allahu akbar, Allahu akbar. Ini aneh. Orang azan kadang juga masih bicara. Orang azan masih ngobrol. Bahkan orang sholat saja itu tidak boleh ketika azan dikumandangkan. Baca Quran ketika azan dikumandangkan tutup Qurannya. Ya. Bahkan ketika orang bergaul suami istri azan maka dia berhenti. Itu azan. Kamu tahu. Jadi azan itu adalah panggilan Allah, seruan Allah. Maka semua yang mendengar harus diam. Jangankan orang yang lagi ngobrol. Orang lagi baca Quran aja berhenti ketika mendengar azan. Apa ini ngobrol? Bicara. Masya Allah. Aina adabuka lillah. Mana adabmu ya akhi? Itu loh. Jadi ketika azan nahnu nasma' mimman lam yajlis yaqum. Ketika dia datang ke masjid azan dikumandangkan, dia berdiri, bukan salat, berdiri mendengarkan azan. Qum mu'tajilan yasma' al-azan. Berdiri dengan tegak, ta'adduban, mendengarkan suara, mendengarkan seruan Allah. Itu. Dengarkan ini. Ketika kamu berada di rumah-rumah Allah, dimanapun, di masjid manapun, itu adalah rumah Allah. Maka mingkemlah mulutmu. Kunci mulutmu. Tapi hatimu yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kita. Lalu, ketika berada di masjid, duduklah. Duduklah. Kalaupun kamu tok-tok, itu masih lebih baik daripada kamu ngobrol kiri, ngobrol kanan, tanya kiri, tanya kanan. Apalagi kalau khatib lagi berkhutbah. Saya kemarin sampaikan itu. Otak itu betul-betul dibuka. Hati betul-betul dibuka. Jadi terus didengar kalam seperti ini dan diingat. Ila akhir hayat. Sampai kamu meninggalkan dunia ini. Sampai kamu mati, kamu ingat kalam ini.
Bicara ini kamu ingat betul. Sampai kamu meninggalkan dunia ini. Kalam ini harus didengar. Halam ini harus diingat. Oh, saya berada di rumah Allah. Maka yang harus saya lakukan adalah menyambungkan hati saya kepada Allah. Bukan berbicara. Oh, ini adzan. Maka ketika adzan semua kegiatan harus diberhentikan. Kecuali mendengar dan menjawab seruan adzan. Ketika Allahu Akbar, wa anta tujib. Allahu Akbar. In wasal, hayya ala salah. Kamu jawab, la haula wa la quwata illa billah. Itu adab ya akhi. Wala siyama nahnu, apalagi kita yang berada di dalam pesantren. Ya, yang belajarnya di dalam pesantren. Itu loh. Kalau kita meninggalkan itu, bagaimana orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren? Apa yang akan terjadi? Kalau kamu saja yang belajar di pesantren seperti ini adabmu, maka bagaimana dengan mereka? Kaifa haula? Bagaimana dengan mereka? Sudah tidak bisa kita bayangkan. Maka sekali lagi ya, semua kita harus membaik. Kenapa ini zaman, kata Nabi, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu zaman kecuali berikutnya akan semakin buruk. Semakin jauh zaman itu kepada Nabi SAW, maka semakin buruk. Makanya Nabi mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya abad, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Summal ladzina yalunahum. Setelah itu berikutnya terus sampai kepada kita. Jadi kita ini disebut dengan akhir zaman. Akhir zaman. Semakin buruk. Apanya yang buruk? Akhlak. Akhlak. Karena manusia ketika tidak berpegang teguh dengan akhlak, apapun yang dia miliki tidak ada artinya. Itu akhlak. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Satu adalah menyempurnakan akhlak. Karena bagaimana akhlak ketika dipegang, dia akan berbuah yang namanya syariat. Bagaimana kaif akhlakuka billah, wa kaif akhlakuka bi Rasulillah, wa kaif akhlakuka bil asatid alladhi. Bagaimana akhlakmu dengan guru-guru yang telah membawa tanganmu, menggenggam tanganmu untuk menuju Allah, menuju surganya Allah. Bagaimana akhlakmu terhadap kedua orang tuamu? Sebab mereka kamu membesar badanmu. Sebab mereka kamu ada di atas muka bumi ini. Bagaimana akhlakmu? Makanya kita ini berpegang teguh kepada akhlak. Ketika akhlak ini hancur, maka semuanya ikut hancur. Semuanya ikut hancur. Maka yang kita pegang itu adalah akhlak. Akhlak itu akan membuahkan syariat. Sebab dia tahu bagaimana berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Maka dia akan mengerjakan yang namanya syariat itu dengan baik. Syariat yang baik itu pasti didorong oleh keyakinan. Itu yang disebut dengan i'tiqad atau tauhid. Atau akidah. Jadi orang yang akhlaknya baik terus membuahkan syariat yang baik. Syariat yang baik itu juga lahir dari akidah yang benar. Gitu loh. Jadi ketika akhlakmu buruk, rusak, semua jadi rusak. Semua jadi rusak. Ini betul-betul diingat. Ila akhiril hayat, sampai kehidupan ini selesai. Ya, sampai selesai kehidupanmu. Ingat ini, kalau saya berada di dalam masjid, apa yang harus saya lakukan? Ini kiri kanan, ngobrol. Julit sini, julit situ. Tulit sini, tulit situ. Ke belakang, daror. Apa ini? Anta fi baitin min buyutillah. Kamu berada di rumah Allah. Ada akhlakuka billah. Begini kamu akhlaknya kepada Allah. Itu loh. Harus begitu yang ada di otakmu. Ya, kalau ada temanmu yang begini, akhi, nahnu fi baitin min buyutillah, qul hakadha.
Bilang seperti ini ketika ada temanmu yang bodoh itu, ya, yang otaknya kosong itu, bilang, hei otak kosong, kita berada di rumah Allah, jangan ngobrol, ini rumah Allah. Wahai otak kosong, gitu kepada temanmu itu, yang ngajak ngobrol itu, pasti otaknya kosong. Kenapa? Ketika kita ajak bicara, ini saya bertutur kepadamu supaya kamu berakhlak, terutama akhlakmu kepada Gusti Allah. Faham? Mudah-mudahan kita selalu menjaga ini semua. Sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang lurus. Allah jaga kita, keluarga kita sebab akhlak ini. Dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga Allah tulis kita menjadi bagian hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.